Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, dan agar semuanya berjalan dengan lancar, diberi kemudahan dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita awali dengan berdoa. Dan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Kalian telah mengetahui keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku, bangsa, dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan El Malik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, seperti itu lagunya ya. Apakah kalian menyadari bahwa notasi pada lagu tersebut berbeda-beda? Ada nada yang rendah, ada nada yang sedang, bahkan ada nada yang tinggi. Pada notasi angka tinggi, rendah nada digambarkan sebagai berikut. Ini adalah notasi angka. Di notasi angka kita mulai dari susunan not pada oktav tinggi. Oktav tinggi ditandai dengan adanya titik di atas not angka. Sedangkan susunan not oktav normal tidak ada titik di atas ataupun di bawah. Nah, berbeda pula dengan susunan not pada oktav rendah. Oktav rendah ditandai dengan titik di bawah not angka. Jadi, kalau diurutkan ke samping, not angka berjalan dari kiri dan mulai dari paling rendah ke kanan, dan seharusnya di kanannya ada oktav normal. Setelah ada 7 yang bertandakan, angka 7 yang bertandakan titik di bawah, dilanjutkan dengan oktav normal tanpa ada tanda titik di atas ataupun di bawah, dan ke kanan terus do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali do lagi, do, dilanjutkan dengan oktav tinggi. Berarti dapat kita simpulkan, semakin ke kanan nada semakin tinggi dan semakin ke kiri nadanya semakin rendah. Sedangkan pada notasi balok, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi semakin ke atas, not balok gambarnya seperti ini. Dia semakin ke atas akan semakin tinggi. Dia semakin ke bawah berarti nadanya semakin rendah.
Ini adalah contoh gambaran not balok. Kita perhatikan lagi pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas sini bertuliskan Andante maestoso, yang artinya bertempo lambat untuk menyanyikan lagu tersebut. Di sini tandanya ya. Tanda tersebut menunjukkan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Jadi sudah ditunjukkan lagu tersebut dinyanyikan dengan bertempo Andante maestoso. Secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, cepat tanda tempo allegro keterangannya lebih dari 60 ketukan per menit. Sedangkan sedang itu moderato dinyanyikan 60 ketukan per menit. Sedangkan tempo lambat yaitu tempo largo dinyanyikan kurang dari 60 ketukan per menitnya. Anak-anak pintar, kita telah belajar lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu tersebut, kita semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agama kalian? Apa agama teman-teman di sekolah kalian? Mari membaca bersama teks bacaan yang berjudul Keragaman Agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut adalah keragaman agama di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Agama-agama tersebut dibawa oleh para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat. Agama Katolik dan Kristen dibawa oleh bangsa Eropa. Sedangkan agama Konghucu dibawa oleh bangsa Cina. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, di agama Islam mempunyai tempat ibadah masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Sedangkan hari besar keagamaannya ada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Hari Maulid Nabi
Muhammad SAW. Di agama Katolik dan Kristen mempunyai tempat ibadah yang sama, yaitu gereja. Kitab sucinya pun juga sama, yang dinamakan Alkitab. Begitu pula dengan hari besar keagamaan, yaitu ada hari Natal dan hari Paskah. Kita menuju ke agama Hindu. Agama Hindu memiliki tempat ibadah yang bernama Pura, sedangkan kitab sucinya dinamakan Weda. Hari besar keagamaan agama Hindu ada hari raya Nyepi, hari raya Galungan, dan hari raya Kuningan. Agama Buddha yang kelima. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah vihara, sedangkan kitab sucinya dinamakan Tripitaka. Hari besar keagamaan agama Buddha ada hari Waisak dan hari raya Katina. Nah, sekarang yang terakhir agama Konghucu. Tempat ibadahnya dinamakan Klenteng. Kitab sucinya dinamakan Wujing dan Sishu. Hari besar keagamaan agama Konghucu ada tahun baru Imlek, Cap Gomeh, dan King Tikong. Waktunya membuat tugas. Tugas hari ini menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan nada dan tempo yang tepat. Buatlah dalam sebuah video disertai menggunakan gerakan bebas, variasi kreativitas masing-masing, menggunakan seragam, tidak harus merah putih, boleh olahraga, boleh identitas, dan sesuaikan tempo dan tinggi rendah nada yang sesuai. Tugas selanjutnya, jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Agama apa yang ada di sekitar kalian? Jadi agama yang mungkin di lingkup tempat tinggal anak-anak itu, yang dipeluk oleh tetangga-tetangga itu apa saja, ditulis itu semua, dan tuliskan tempat ibadah kitab suci beserta hari besar dari agama tersebut. Baik anak-anak, materi kita kali ini sudah selesai. Pesan untuk hari ini, hidup rukun berdampingan dengan semua orang yang ada di sekitar kita akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, hindari perselisihan karena akan merusak hubungan baik dengan mereka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.